Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Cintaku kasihku hanya padamu, sweet. Aduh, moga-moga kalian ini pada sehat dan pada sudah healing ya. Kali ini Mami Dona mau sapa-sapa untuk semua keluarga besar Mami Dona Family MDF Recycle ya, di mana aja kalian berada, tidak mungkin satu persatu Mami sebutkan di sini sayangku. Dan untuk James, Jenny Hai dan semua energi di sini, terima kasih banyak udah hadir sayang ya. Dan buat kalian yang sudah bergabung di grup MDF ya, terima kasih banyak, semoga kalian bisa healing bareng-bareng, kita bisa cerita berguyon bareng-bareng ya, karena di sana juga ada beberapa saudara kalian yang bisa memberikan motivasi selain daripada Mami ya. Dan yang belum bergabung silahkan ikut bergabung. Wah, ini pada disusun ini. Pada disusun, kita balikin dulu ya Babe ya. Kita balikin dulu deh. Ya, jangan sedih-sedih sayang. Kalau sedih-sedih itu tidak baik, ya kan? Tidak baik buat pertumbuhan. Pertumbuhan diri dan pertumbuhan Imron. Wah, bukan Imron Mami, Iman Mami. Iya, Mami lupa. Iya kan? Udah ganti nama ya. Ingat kata pesan, ada sebuah pesan lucu ya, tapi bermaknanya cukup bagus ya, termotivasi juga dari adminnya MDF tuh, yang ada cerita sesuatu tentang ya, ada beberapa dari sahabat alam bertanya, Mami di mana jodohku? Jodohku ada di mana? Waduh, nanya jodoh kita juga bingung nih. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. What's up guys? Kalau terkadang terlihat itu bukan Mami edit, tapi Mami cutting. Biasa kalau ada sesuatu hal atau sesuatu yang masuk, ya biasalah, kita kan juga manusia biasa cuy, ikan. Yang penting kan tidak mengurangi dari makna dari storynya. Sayangku, cintaku kasihku hanya padamu. Bukan lagi. Aduh, kopi mana, serput kopi dulu, kenapa jadi sesak ini. Habis lari 10 kilo Mami, 10 kilo ke hatimu. Yang penting bukan ke hati mantan. Yes, bukan lagi seruput lu cuy. Enak tenan, dunia serasa milik kita, bukan berdua ya. Aduh, berdua dari mana Mam? Dari Jonggon lah. Oke. Kemarin kita di minggu pertama ya, minggu pertama kita sudah bercerita ya. Di program minggu pertama ya, di bulan Januari 2021 guys, di hari Senin ya, kita berbicara tentang kondisi DM yang meninggalkan. Di hari Selasa kita lanjutkan dengan kondisi DF yang ditinggalkan. Di hari Rabu kita melanjutkan dengan cerita kondisi karmik dan DM bagaimana ya, bagaimana kondisinya. Lanjut di hari Kamis ya kan, bagaimana DM to DF komunikasinya. Dan kemarin di hari Jumat kita melihat komunikasi antara DM sama karmik. Sekarang kita mau lihat apa? Ya kita lihat dulu ada nggak ya? Dilihatnya apanya Mami? Ya kita lihat aja dulu ada apa kagak. Kalau nggak ada ya udah kita bubar. Bercanda. Bercanda guys, hidup itu nikmatin saja, jangan terlalu kaku, jangan terlalu monoton, jangan terlalu baper, nggak ada guna ya kan. Baper buangnya di mana sama galau? Di toilet ya kan, tinggal pencet goodbye ya kan. Ngapain kita mau simpan ya kan. Janganlah kalian menyimpan kegalonan hati Anda.
Itu kata admin gue yang doyannya itu galon aja tiap hari. Ikan diisi air kagak apa, diisi air mata, dijual kagak apa, bisa laku. Ini boro-boro dijual. Ikan itu. Ternyata admin kita manusia juga, coy. Hari ini gue ketawa mulu ya, iya. Nggak tahu. Energi kalian pada happy semua kayaknya nih. Iya, masalahnya udah hari Sabtu ya kan, hari Sabtu malam Minggu, wes. Jangan galau malam Minggu. Anggap aja kita itu kalau yang bertanya jodoh gua di mana mami. Nah, itu ada. Gua kasih tahu men, guys. Ini ada solusi dari adminnya MDF Recycle. Kalau ada yang nanya jodoh gue di mana, tuh kata admin kita ya, adminnya Recycle, tulis di kertas jodohnya di mana, iya kan? Lu tulis, lu gambar mukanya kayak apa, taruh di bawah bantal atau dipeluk diguling. Tuh, insya Allah dijabah sama Tuhan, sama Allah jodohnya. Walaupun kagak tahu tulisan kalian seperti apa, gambar kalian seperti apa, mudah-mudahan ya. Mana tahu ya, kita semua berusaha ikhtiar ya. Tapi pesan mami kalau gambar jangan pernah kalian gambar Robocop, Shinchan, Superman, Batman, pasti Allah bilang, wah Anda terlalu tinggi, ya kan? Oke. Pastikan taruhkan Tuhan sayang. Kita happy reading ya, general timelines ya, energi banyak kita tarik di sini. Terima kasih udah hadir ya untuk energi kalian ya. Kita sebagai masukan saja dari semesta, pesannya apa untuk story Mami Dona hari ini ya, di hari Sabtu ya. Minggu pertama, program di minggu pertama ya. Untuk program MDF Recycle ya. Jadi, pastikan berdoa sebelum mendengar reading Mami Dona. Kalian mau tutup mata silakan, mau buka mata silakan ya kan. Asal jangan lari-lari, nanti handphonenya jatuh. Oke, kali ini kita mau bercerita komunikasi DF to karmic, wes. Kita mau tahu lah ya kan, divine feminine komunikasi sama karmik seperti apa, ya kan? Adil, kita harus adil coy, iya kan? Biar kita tahu seperti apa komunikasinya ya. Ini kayaknya gelap sekali, coba kita nyalain. Udah kita nyalain lampunya. Kayak kemarin, ya kayak pulang dari diskotik coy. Lampunya nyala, iya kan? Kita pakai kartu deck tarot ya, semesta atau dari universe, deck bumi ya, dan malaikat cinta dari universe. Dan ini energi mami ya untuk divine feminine, energi mami dari karmic ya. Semoga kalian jangan ribut di sini ya, jangan berantem ya. Karena mami hanya ingin tahu kondisinya seperti apa ya, kondisi karmik atau kondisi feminim ya, seperti apa hati kalian. Ini kita bersihin dulu ya, ini jin ini, sapu-sapu rumah lah jin, mana sih jin ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel God, give me energy for divine feminine, sun, moon, rising, and Venus. Energi api, air, udara, dan tanah hadir, ketarik dari alam bawah sadar, dari seluruh muka bumi yang ada. Hadir. Thank you sayang, makasih ya. Makasih. Jujur, feminim sedikit emosi. Kadang-kadang kalau mami gesek-gesek itu energi loh sayang ya. Kalau kalian mempunyai kelebihan atau kalian ada indigo atau seperti apa, kalian akan tahu ya.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for feminine. Untuk komunikasi kepada karmik, apa yang ingin disampaikan kepada karmik tentang hati terhadap maskulin. Sun, Moon, Rising, Venus. Ini, oke, lanjut. Bismillah. Apa? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ini yang terbuka, ini yang tertutup. Sorry guys, di sini rada ribut ya. Ini ada admin yang lagi tersenyum-senyum walaupun hatinya sakit. Wes, bukan lagi sakit coy. Aduh, buang ke laut saja. Ya kan, buat apa? Mami kalau reading tidak mau kondisinya dibuat-buat, happy aja, ya kan? Iya. Biar energinya kita tetap happy sayang ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, give me energy for karmic, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi api, air, udara, dan tanah. Apa yang ingin disampaikan karmik terhadap feminin untuk isi hati kepada maskulin. Apa yang ingin disampaikan karmik? Jangan emosi ya. Kamu mami tarik atau kamu keluar sendiri. Oke. Terima kasih. Minta ditarikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi buat karmik. Apa yang ingin dikatakan terhadap feminin tentang isi hati terhadap maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Masih ada? Sekali lagi, thank you. Oke. Yang tidak dijujurkan, yang dijujurkan oleh karmik ya. Oke, kita mulai untuk energi tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for feminine. Apa yang ingin dikatakan? Klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Energi for karmik. Thank you. Kita rada mundurin sayang ya, biar terlihat. Oke. Karmik yang terbuka dan tertutup. Sorry. Wow, satu-satu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari energi bumi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Keep energy buat karmik. Energy
karmik. Thank you. Sudah? Oke. Semua terbuka. Ya. Energi cinta untuk feminim ke Angel Light, give me klarifikasi. Energi feminim. Thank you. Satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Thank you. Wah. Lumayan banyak nih. Oke. Energi dari universe. Klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. For feminim. Give me for feminim. Dear God. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Energi for karmik. Thank you. Wow. Aduh, gatel. Gatel coy. Oke, kita sampingkan dulu ya, karmik ya. Ini untuk divine feminim yang tertutup, kita sampingkan dulu. Kita mulai divine feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang terbuka. Hai karmik, saya perkenalkan divine feminim. Ingin berkomunikasi dengan kamu ya. Harap kamu mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Cintamu katanya apa adanya, namun semua hanya ucapan ilusi semata. 1 dan 3 adalah sebuah kekecewaan ya, untuk sebuah rasa di mana feminim mengetahui bahwa katanya cinta karmik itu dengan ucapan apa adanya ternyata hanya ilusi semata dan bukan apa adanya, tapi ada apanya. Nah, itu yang terjadi sayang. Ya. Yang terjadi seperti itu. Dan kondisi yang terlihat ya mau seperti apa gitu. Seperti yang dikatakan feminim pernah bicara kepada maskulin. Mungkin kita bisa tarik dari sebuah petikan atau sebuah bait dari Om Krisha kayaknya ya. Aku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Nah ini, dengan begitu sombongnya terkadang karmik ngomong, aku mencintai maskulin dengan apa adanya. Ya kan? Lupa segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Nah, feminim berkata kamu meninggalkan aku dengan semua kesombongan diri. Sementara karmik dengan kesombongan dirinya juga menyatakan saya mencintai maskulin dengan apa adanya. Semua dia ucapkan, ya kan? Bahkan yang ternyata maskulin meninggalkan feminim, bahkan ucapan yang diucapkan oleh karmik semua hanya ilusi. Itu yang terjadi, guys. Kejujuran akan sebuah kebenaran membebaskan aku dari sebuah keraguan. 08 harapan. Jadi sebagian dari kalian mendapatkan sebuah kebohongan dari permainan maskulin dan karmik, terutama permainan karmik ya.
Walaupun kejujuran akan sebuah kebenaran membebaskan aku dari keraguan. Ada beberapa dari feminim ragu untuk sebuah kejujuran, sebuah keraguan ya. Namun karena kebohongan yang ditutupi, akhirnya terungkaplah sebuah cerita atau sebuah kejujuran yang harus dijujurkan ya. Dan harapan dari feminim awalnya ragu-ragu, akhirnya tidak ragu-ragu lagi gitu loh. Sebagian masih ragu-ragu untuk sebuah rahasia yang terjadi gitu loh. Tapi karena di sini sebuah kebohongan terbongkar ya, apalagi yang mau ditutupin sama feminim, semua sudah terbongkar. Itu yang terjadi sayangku. Knight of Cup, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, Five of Wands, King of Cup, Ace of Cup. Di sini sebagian feminim tahu ya, sebuah komitmen tentang sebuah cinta atau sebagian yang dikatakan sebuah cinta itu tidak ada berlandaskan dari sebuah kejujuran. Bahkan sebagian dari pasangan kalian ya, feminim, mencari cinta hanya untuk sebuah keberuntungan di luar. Mencari sebuah keberhasilan dengan cara mencari komitmen lain di luar sana. Dan ini telah diketahui oleh feminim. Permainan yang dilakukan maskulin atau permainan karmik sudah diketahui oleh feminim untuk mencari peruntungan dengan menjajahkan atau menjanjikan sebuah cinta dengan kepalsuan. Feminim sudah mengetahuinya. Jadi tidak kaget lagi guys. Dan di sini peruntungan yang diinginkan karmik yaitu tentang sebuah kemakmuran sangat jelas sekali. Sulit untuk didapatkan. Namun memang semua kebahagiaan diambil dan direbut paksa oleh seorang karmik untuk bahagia bersama maskulin. Sekarang ini feminim bilang karmik, saya sudah tidak mau tahu lagi dengan beban batin saya untuk masalah kebahagiaan yang terbagi hanya karena untuk main dengan yang namanya nasib atau dengan peruntungan. Saya tidak mau lagi bermain dengan cinta dan peruntungan nasib untuk sebuah kemakmuran hidup hanya untuk membangun sebuah batin yang porak-poranda. Saya tidak mau. Itu yang dikatakan oleh feminim. Walaupun kondisi saya tidak bahagia, tapi saya mau keluar dari yang namanya kondisi sakit hati. Karena saya tidak mau sakit hati hanya karena mencari sebuah materi dan tidak mau adanya gosip hanya karena mempertahankan sebuah materi atau sebuah kemakmuran atau sebuah kebahagiaan. Feminim tidak mau. Bahkan walaupun gosip di luaran tentang karmik yang merebut sebuah kebahagiaan, feminim sudah melepaskan dan tidak mau mengambil pusing untuk sebuah sakit hati karena feminim tahu tidak ada yang namanya player itu tidak bermain cinta dengan orang lain lagi. Dan feminim pun tidak mau menjalin sebuah cinta baru dengan seorang player, ataupun feminim tidak akan pernah mau lagi namanya bercinta dengan seorang player yang hanya membuat diri feminim sakit hati. Dan feminim juga tahu kau karmik adalah seorang pecinta player untuk mencintai siapapun tanpa kamu pandang bulu. Karmik kau tak pandang bulu untuk bermain cinta dengan siapa saja. Walaupun kamu telah mendapatkan cinta, kamu tetap saja mencari cinta-cinta baru lainnya. Dan di sini feminim tidak mau kalau mendapatkan cinta kembali
hanya mencari cinta baru untuk cinta seorang player. Feminim tidak mau, dan dipastikan itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah mau gitu. Dan di sini sebagian dari feminim sadar semua kebahagiaan, happiness yang dirasakan sekarang ini benar-benar membuat hati feminim hancur lebur, bahkan tidak mempunyai semangat hidup seperti tidak ada tujuan. Bagaimana mau punya tujuan kalau semuanya panah itu masuk kembali, tidak ada dedikasi, tidak ada yang namanya semangat untuk sebuah perubahan. Dimana beberapa feminim kalian tidak pernah mau yang namanya healing. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan, kalian ingin bahagia, kalian ingin healing. Sebagian dari kalian mempunyai dedikasi tinggi, semangat tinggi untuk bahagia. Tapi bagaimana bahagia yang ingin dicapai kalau kalian semua masih tidak healing? Ini yang terjadi di diri kalian feminim. Karena apa? Seharusnya kalian bisa healing untuk mencapai sebuah kemakmuran apa? Happiness. Tuh, happinessnya terbalik. Bagaimana kalian mau mendapatkan sebuah rezeki yang mengalir seperti air tanpa batas kalau kalian tidak healing? Seperti orang metong hatinya. Mau minta bantuan sama siapa saja pun kagak bangun-bangun, tetap aja hatinya metong. Nah ini, gimana guys? Tidak ada dedikasi yang kalian punya. Sebagian kalian harusnya mempunyai keputusan sebagai eksekutor. Eksekutor itu misalnya kalau orang ada dihukum mati, kita penentu eksekutornya kita. Aduh mami belibet sampai ngomongnya. Belibet gue coy. Eksekutornya itu kita, bukan orang lain. Kenapa? Kalian harusnya tahu yang namanya kesetiaan itu tidak akan membawa sebuah kebahagiaan. Hati kalian memang setia, tapi setia kalian tidak mempunyai keputusan yang tegas untuk sebagai eksekutor. Eksekutor untuk apa mami? Untuk mempunyai dedikasi yang tinggi di dalam hidup kalian, mempunyai semangat, saya bisa maju, saya bisa kuat, saya bisa menjadi apa yang saya inginkan. Dan kalian harus bisa healing. Untuk apa kalian mempunyai dedikasi tinggi? Yaitu untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Bagaimana kalian mau bahagia kalau kalian saja selalu tidak pernah bisa mempunyai keputusan yang tegas? Kalian hanya bilang saya setia. Ya semua orang juga setia sampai kapanpun. Setia dengan hati kita. Tetapi percuma kalian mau punya setia kalau kalian hidup kayak ini, kayak tengkorak. Hidup kayak zombie hatinya. Nggak kepengen kan hidup kayak zombie? Kalian selalu mengutamakan yang namanya setia. Kalian tahu walaupun karmik yang tidak pernah mempunyai kesetiaan, hidupnya juga sama coy. Hidupnya seperti zombie. Apakah kalian mau mengikuti jejak karmik? Hidup seperti zombie? Kan tidak mau. Karena apa? Tuhan memberikan keputusan yang tegas. Di mana kamu feminim mempunyai dedikasi tinggi sebagai apa? Eksekutor. Penentu untuk sebuah apa? Kebahagiaan hidup kalian. Dengan cara apa? Healing. Itu loh sayangku. Kalau kalian bisa healing, kalian pasti bisa. Di mana kalian ada kemauan untuk sebuah dedikasi yang tinggi. Kalau enggak, ini belum ada yang healing. Kalian ngomong hilang. Healing ya harusnya healing beneran. Gitu loh. Healing beneran dengan segala dedikasi tinggi untuk sebuah keputusan di mana kalian tidak mau lagi menjadi seperti zombie mayat hidup. Karena apa? Kesetiaan itu sudah diatur sama Tuhan. Setia kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kalian bisa menjadi sebuah kehidupan yang bahagia itu. Jadi yang hanya terbuka ada dua, yaitu tidak on the reverse, dedikasi yang tinggi
harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk sebuah keputusan sebagai eksekutor dalam hidup. Itu feminim. Paham kalian ya? Kalau kalian tidak paham, mari kita sama-sama pergi ke pohon. Nyambung Mami ini. Oke. Ini yang tidak dijujurkan oleh Divine Feminine ya. Apa pesannya ya? Aku perjuangkan cintamu, ternyata hanya sia-sia dan membuatku marah, kesal, dan kecewa. Jadi selama ini feminim memperjuangkan cinta maskulin hanya sia-sia ya. Karena feminim berkata perjuangan yang dilakukan itu membuat kesal dan kecewa sehingga hanya bisa mempunyai tujuan untuk sebuah kesabaran, di mana kalau memang ditakdirkan maskulin kepada feminim ya insya Allah Tuhan mengizinkan. Namun karena on the reverse di sini, sebagian feminim sadar percuma memperjuangkan cinta yang hanya sia-sia. Yang kemarin marah, kesal, dan kecewa, sekarang sebagian feminim bilang kepada karmik, sorry karmik, saya tidak akan mau memperjuangkan cinta hanya karena sia-sia. Oke, kemarin saya marah, kesal, dan kecewa, sekarang tidak ada yang namanya kesal, marah, ataupun kecewa karena perjuangan cinta yang saya lakukan sudah ending. Oh, ending guys. Ya. Dan di sini aku akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa menerimamu kembali dan membuka hatiku. 5 dan 0, sebuah pilihan untuk sebuah takdir di mana feminim berdoa kepada Tuhan. Sebagian menunggu maskulin hanya untuk menunggu divine timing yang tepat untuk menerima maskulin kembali. Jadi sebagian dari feminim masih menunggu maskulin dan ini disampaikan kepada karmik. Feminim bilang kepada karmik, ya apapun yang terjadi saya tetap akan menunggu suami saya dan saya yakin, atau saya akan menunggu istri saya, atau saya menunggu pasangan saya, karena saya yakin pasangan saya pasti akan kembali dengan saya. Itu yang dikatakan oleh feminim kepada karmik. Dan di sini kamu menyesal setelah tahu kalau karmik hanya menginginkan materi saja. 2 dan 3 ya, tentang sebuah pilihan di mana sebagian awalnya feminim tidak tahu bahwa hubungan yang terjadi itu maskulin bersama karmik hanya karena cinta. Ternyata diusut karena usut atau dipusut-pusut. Inilah yang terjadi, bahwa karmik hanya menginginkan sebuah materi, bukan cinta. Ini yang terjadi dan memang feminim menyesal. Feminim pikir maskulin pergi atau memilih orang lain karena sebuah cinta. Akhirnya apa katanya feminim? Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu selagi masih ada karma. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk karmikmu. Semoga tercapai segala karma-karmamu. Itu yang diomongin sama feminim. Aku sudah fokus karir dan pekerjaanku sekarang 2. Sebagian sudah fokus kepada karir dan pekerjaan, namun sebagian masih belum fokus dengan pekerjaan. Jadi sebagian karmik merasa apa yang dilakukan kepada feminim akan berimbas. Sebagian feminim berkata, saya tidak peduli karena saya sudah fokus pada karir dan pekerjaanku sekarang. Sebagian tidak fokus dalam bekerja atau melakukan pekerjaan yang lain ya. Beberapa feminim yang lain ya. Dan di sini aku belajar lebih sabar dan sadar mencintaimu di luar batas kemampuanku. 5 dan 6.
sebuah kesabaran akan sebuah pilihan, di mana sebagian feminim yakin bahwa itu adalah cinta sejati, namun sebagian feminim masih belum belajar dan tidak sadar, masih saja bucin. Ini yang terjadi. Masih saja bucin, tidak bisa healing karena belum belajar, belum ikhlas. Ini sebagian, ya. Dan di sini aku selalu mengingat tentang cinta kita yang begitu manis dan romantis, 5 dan 9, sebuah pilihan untuk sebuah kebahagiaan, di mana akan menjadi sebuah pilihan di mana sebagian feminim bahkan lupa tentang apa pernah ada romantis, apa pernah ada sesuatu cerita tentang cinta bersama maskulin. Boro-boro manis yang diingat, boro-boro romantis, bahkan beberapa feminim pura-pura gila sudah. Ya, under reverse ya. Aku tahu kamu sekarang sudah hidup bahagia tanpaku, 44. Under reverse, twin flame, sebuah kekecewaan, sebuah harapan. Ternyata sebagian dari feminim bahkan tahu hidup maskulin dan karmik tidak ada sebuah kebahagiaan. Malah beberapa babak belur. Ya. Beberapa babak belur kehidupannya ya di sini ya. Itu yang terjadi sayangku. Dan di sini ternyata kamu orang yang cepat putus asa, tidak mau perjuangkan cinta kita. 1 dan 2 adalah sebuah kerinduan untuk sebuah keinginan karena sebuah takdir untuk sebuah kebersamaan. Ternyata kamu orang yang cepat putus asa, tidak mau. Jadi sebagian feminim berpikir maskulin tidak memperjuangkan cinta mereka dan cepat putus asa. Iya, memang pada saat itu maskulin putus asa. Maskulin tidak mau memperjuangkan cinta kalian. Ternyata beberapa dari maskulin kalian sekarang lagi memperjuangkan bagaimana caranya bisa kembali sama feminim. Ini yang terjadi. Karena maskulin sudah sadar, sebagian sudah sadar ingin kembali kepada feminim. Ini kamu selalu membuatku bahagia dengan cintamu, 04 kecewa. Tidak ada kebahagiaan yang dirasa oleh feminim. Tidak ada yang namanya cinta. Bahagia karena cinta itu tidak ada. Ya. Dan di sini aku tulus ikhlas mencintaimu tanpa pamrih dan Tuhan pun tahu yang aku cinta adalah kamu. 2 dan 6 sebuah harapan tentang sebuah kesabaran, walaupun feminim tahu cinta tulus ikhlas kepada maskulin bahkan tanpa pamrih, dan itu dikatakan kepada karmik bahwa selama maskulin menjalin cinta, menjalin hubungan bersama, hubungan mereka adalah hubungan yang tulus ikhlas mencintai tanpa pamrih ya, dan Tuhan pun tahu. Bahkan sekarang feminim tahu ya, apapun yang terjadi, mau ikhlas, mau tulus, mau seperti apa, sudah diserahkan kepada Tuhan dan tidak pernah mau tahu lagi. Mau karmik mencintai maskulin dengan ikhlas, tulus, atau hanya mengharapkan pamrih, hanya kesabaran sebuah pilihan dan diserahkan kepada Tuhan. Itu yang feminim lakukan sekarang. Ya, ketulusan ikhlas sebuah cinta tadinya diperuntukkan untuk maskulin, sekarang tidak. Ketulus ikhlasan cinta feminim ditujukan untuk Tuhan ya. Itu yang terjadi guys. Wah, mantap ini. Dan di sini yang tertutup adalah Ace of Wands. Perjuangan yang dilakukan feminim itu sangatlah berat. Tujuannya sangat berat. Karena apa? Sebagian menginginkan sebuah kebaikan, sebuah perjalanan hidup yang bisa membuat feminim kuat. Tetapi sebagian dari feminim merasa perjuangan ini terasa berat dan
tidak bisa dipegang seorang diri, tetapi sebagian berjuang dengan memegang kekuatan seorang diri dengan bertekad saya mampu. Walaupun sebagian belum tahu seperti apa, tetapi tetap konsisten dan tetap semangat saya mampu, walaupun sangat berat itu yang terjadi sayang. Ya. Dan di sini walaupun feminim merasa hatinya hampa, bingung harus kemana, mau terbang seperti apa, feminim sudah menutup apa yang dinamakan pertualangan, tidak mau mencari cinta seperti apa, tidak mau, bahkan menutup hati erat-erat. Bahkan sebagian dari feminim hatinya sudah seperti es. Dan di sini, in every moment the universe is conspiring to bring me toward right middle thinking and the energy of love. Jadi apapun momen yang terjadi, feminim hanya bisa bekerja sama dan memberikan semua yang bisa diberikan kepada semesta dan Tuhan, bahwa semua yang terjadi adalah sebuah kebaikan, di mana feminim berpikir apapun energi tentang sebuah cinta yang diberikan oleh semesta dan bekerja sama bersama semesta, apapun akan bisa dilewati dengan sebuah kebaikan. New beginning. Sebagian dari kalian yang tadinya menginginkan new beginning, ya, masih down, ya, masih sulit berpikir, ingin sebuah kehidupan yang baru, ingin mendapatkan suatu pencerahan, tidak mau galau lagi, apa sekarang sudah sebagian dari feminim lagi menanti new beginning, up, bukan down, ya, tapi up. Semua akan menjadi cerah. Apapun akan feminim dapatkan sebuah, kalau begini kan awannya di atas, down, dan ini sudah menjadi up. Sinar itu sudah terang. Kegelapan sudah di bawah, hanya mendapat sinar yang terang. Sinar ilahi sedang berjalan untuk suatu new beginning yang up, bukan down lagi. Itu maksudnya. Ya, aminkan sayang ya. Bagus ini. Kita lanjut ke karmik. Hai karmik, apa kabar kamu sayang? Hari ini kamu berkomunikasi dengan feminim ya. Apa yang ingin kamu bicara dalam komunikasi dengan feminim? Hai feminim, saya dengarkan apa yang saya ucapkan ke kamu. Aku minta mencintaiku seperti dia mencintaimu, namun aku memintamu untuk akan selalu menjaga perasaan entah sampai kapan. Karmik berkata kepada feminim bahwa dia tidak menginginkan cinta maskulin seperti apa. Dia hanya meminta kepada maskulin untuk jaga hati dan perasaannya entah sampai kapan. Ya, sampai kapan-kapan. Ini bahkan memang pernah sampai terucap tapi katanya karmik, aku baik-baik saja. Seperti lagunya siapa, Pinambo ya, aku baik-baik saja. Ini, dan karena sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, namanya juga seorang karmik tidak mempunyai hati, rasa, hanya mempunyai logika. Dan di sini, sekarang kamu tinggalkan aku selalu dicap rusak rumah tangga orang secara tidak langsung karena semua orang-orang akan melihat aku sebagai pribadi yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya. On the reverse, jadi walaupun karmik dianggap atau dicap sebagai perusak rumah tangga, ya, tidak peduli. Walaupun dia secara langsung
terlibat dengan beberapa orang, karmik tidak peduli. Dan sebagian karmik tidak ingin meninggalkan, dan apapun yang dilakukan orang tentang gosip terhadap karmik, dia mah bodoh amat. Walaupun dia diucap tidak benar ataupun tidak pernah dipercaya orang lain lagi karena cap yang tidak baik, dia tidak peduli. Itu yang dia sampaikan bahkan kepada feminim. Maafkan aku bohong, tidak tulus. Kalau kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga sudah siap untuk disakiti seseorang, dan orang yang kamu pilih yaitu aku. Sebagian karmik menjujurkan diri kepada beberapa feminim bahwa dia hidup bersama maskulin pun sakit hati karena disakiti lagi oleh maskulin. Sebagian berbicara jujur ya, secara tulus kepada feminim bahwa tidak ada kebahagiaan ya. On the reverse juga. Ini semua sebuah games. Aku sangat mencintaimu dan menyayangimu karena aku kesepian, hanya butuh dorongan biologis semata karena gairah. On the reverse, walaupun diketahui oleh karmik hubungan ini adalah hubungan sebuah games, tidak ada rasa cinta. Bahkan sebagian dari karmik yang tadinya merasa kesepian tidak merasa kesepian lagi. Dikatakan hanya dorongan biologis semata, ya hubungan karmik dan maskulin juga lagi hambar, babak belur juga ya. Makanya di sini kondisi karmik tidak ingin kesepian, malah mencari kebahagiaan di luar. Ini. Dan di sini mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah sudah terperangkap cinta semu. On the reverse, bahwa karmik berkata kepada feminim, mencintai orang lain itu sudah mencintai orang lain yang sudah terikat itu menyakiti diri sendiri. Itu bohong. Karmik tidak peduli. Dia mencintai orang lain yang sudah terikat, apapun bentuknya. Dia tidak pernah peduli, tidak pernah merasa menikam belati di dadanya, pasrah apapun bentuknya, apapun dia rasakan itu cinta semu atau cinta buta, dia tidak peduli. Ya. Dan dia tidak mau tahu. Yang penting dia mencintai orang, mau orang aring atau orang-orangan mah bodo amat ya. Atau orang-orangan sawah tuh kata admin tuh. Waduh. Ya kan? Aku sangat mencintaimu namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua khayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan. Jadi sebagian dari karmik sadar mau waktu cepat waktu lama, suatu saat dia akan terbangun dari sebuah halusinasi. Dikala maskulin sadar untuk minta kembali kepada feminim. Itu. Jadi karmik juga menunggu waktu dikala pada saat maskulinnya kepentok kepalanya. Itu ya. The Sun, Nine of Wands, King of Swords, Two of Wands, the Moon, Three of Cups. Jadi di sini perang batin yang terjadi di dalam hati karmik untuk sebuah kebahagiaan memang dia tidak dapatkan. Bahkan kehidupan dia stuck bersama dengan maskulin. Setiap hari perang batin, merasa maskulin membuat sebuah tembok, bahkan untuk sebuah kebahagiaan yang dia rasakan hambar, tidak ada apa-apa yang dia rasakan. Ini nih. Dia ngomong sama feminim, berusaha membohongi diri feminim bahwa keadaan dia baik-baik aja, happy-happy aja, tidak ada yang namanya tembok untuk sebuah kebahagiaan. Bahwa karmik bersama feminim bahwa lebih bahagia bersama karmik ketimbang dengan feminim. Bahkan matahari yang dicari oleh maskulin adalah bersama karmik. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah sebuah tembok besar yang dibuat oleh maskulin terhadap karmik ya. Bahkan di sini karmik merasa tiap hari keributan, dia ingin benar-benar merasa bahagia, lepas dari sebuah
kebanyakan dicuekin ya ini ya, dicuekin oleh maskulin ya, bahkan ribut, konflik setiap hari, bahkan tidak ada merasa seperti kehidupan yang terang ya, itu yang terjadi. Dan di sini selalu terjadi kebohongan, di mana karmik sebagian merasa dicintai oleh maskulin, merasa bahwa ini dunia yang dipilih oleh maskulin adalah dunia yang bisa membawa kebahagiaan. Ternyata hubungan ini adalah sebuah hubungan kebohongan. Bahkan sebagian karmik mengetahui sebuah rahasia di mana maskulin membohongi kembali. Dan itu pun sebagian dari feminim mengetahui sebuah rahasia dari seorang karmik tentang sebuah perselingkuhan. Ini yang terbongkar. Dan karmik pun tahu, sebagian karmik diselingkuhin lagi. Ya, sebuah manipulasi untuk sebuah kebohongan yang dilakukan oleh maskulin terjadi kembali. Ya, itulah hukum tabur tuai sayang ya. Dan di sini bagaimana mengeksploitasikan sebuah frustasi di mana karmik begitu ingin mengeksplor, menyatakan sebuah kesulitan yang dia hadapi terhadap maskulin. Hidup yang sulit, walaupun terlihat bahagia, tidak seperti yang kalian lihat. Bahkan konflik setiap hari, makan pun susah, kadang-kadang bertempat tinggal berpindah-pindah. Ini yang terjadi. Akhirnya karmik frustasi. Frustasi, sangat-sangat frustasi. Bahkan sebagian lepas sasaran yang dia inginkan adalah sebuah kemakmuran untuk sebuah materi, kebahagiaan nomor 2 ya. Ternyata lepas. Sebagian karmik lepas sasaran apa yang dia inginkan untuk sebuah kemakmuran hidup, dia lepas. Dan karena sebagian dari karmik memakai black magic, magic chair magicom pun sudah lepas target. Bahkan sebagian udah luntur ya, sudah luntur magic chair magicomnya. Karena apa? Ambisi untuk sebuah kelicikan, ambisi untuk sebuah keinginan. Dan bahkan sekarang khawatir dengan apa yang dia perbuat sendiri. Itu membakar dirinya sendiri, bahkan dihantui ya, dihantui oleh perbuatan dia sendiri. Ketrigger kembali sebuah perbuatan yang dilakukan. My outer experience are reflection on my internal condition. Di mana kebohongan dia lakukan, karmik lakukan, adalah sebagian dari masa lalu untuk sebuah pengalaman hidup ya terjadi. Jadi kalau dilihat kebahagiaan yang terjadi, malaikat cinta bilang itu sebuah kebohongan. Tidak ada yang namanya pagi ataupun matahari, yang ada sebuah kegelapan, ribut di dalam internal mereka sekarang. Jadi tidak ada sebuah kebahagiaan yang dirasakan. Bahkan when I learn on the faith the universe is become real. Tidak ada kebahagiaan yang nyata dari universe. Bahkan sebuah kenyataan kehidupan di mana semesta tidak pernah memberikan sebuah kenyataan hidup yang real, benar-benar real, itu tidak ada. On the river semua ya. Energy flow where my intuition goes. Tidak ada yang namanya energi kebaikan. Semua hilang. Intuisi atau sebuah intention ya hilang. Perhatian untuk sebuah energi bisa membawa sebuah kebahagiaan itu dia tidak rasakan. Dan di sini Allah. Sorry sayang, mami bersin. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Kebahagiaan untuk sebuah kemakmuran, walaupun doa yang disampaikan hanya masuk dan keluar saja. Doa yang diberikan itu menginginkan sebuah berkah yang berguna untuk kehidupan,
di mana ada padi yang tumbuh di sini, tidak ada kehidupan bahkan kesulitan untuk seorang karmik. Dan ini yang dia ingin ucapkan, namun dia hanya di dalam hati, yaitu bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka, kamulah yang membuka hati dan mendekati aku, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan aku luluh juga karena aku hanya. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka, kamulah yang membuka hati dan mendekati aku, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Jadi di sini karmik bilang bahwa benar-benar sulit. Ya, karmik di sini tidak pernah merasa mengusik hubungan, tidak pernah membuka hati, ya. Malah mengatakan bahwa maskulin yang membuka hati, gitu loh. Sampai kadang-kadang bener juga kayak lagunya Om Krisa itu ya. Dari kejadian yang sebenarnya, kalau kita telaah dari bait demi bait lagu-lagunya dia. Bahkan sebagian karmik tidak mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa sampai luluh hatinya, karena dianggap sebagai manusia biasa, walaupun sebagian karmik bukan manusia tapi devil. Energi kegelapannya terlalu banyak daripada energi bersihnya, ya, karena dia selalu berkata bahwa yang membuka hati itu adalah maskulin, bukan karmik, ya. Bukan pula dia sengaja mengusik, gitu loh. Itu yang dia katakan, sayang. Nah, di sini yang sakit bukan hanya hati dia saja, aku pun juga menderita ketika kamu selalu berjanji akan memilih aku. Hanya butuh waktu untuk membuat keputusan, namun hubungan ini tetap tergantung. Jadi sebagian digantung, sayang, seperti jemuran baju. Ahai. Jadi karmik bilang yang sakit hati bukan kamu saja, feminim, aku pun sakit hati, aku pun juga menderita. Karena apa? Maskulin selalu berjanji akan memilih aku dan hanya meminta butuh waktu saja. Tunggulah waktu. Saya akan membuat keputusan, katanya maskulin. Tetapi tidak ada keputusan yang diberikan oleh maskulin, malah menggantungkan karmik seperti gantungan baju di pohon tomat. Emang ada ya? Tapi katanya begini. Katanya si karmik, ku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau mau. Nah, seperti itu. Jadi ya berusaha apapun yang diinginkan sama karmik, ya berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan oleh maskulin, walaupun karmik tahu tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang feminim. Ku tahu hanya dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Nah, bahkan karmik ngomong sama maskulin, aku tahu cuma hanya feminim yang bisa menjadi seorang feminim, bukan saya. Makanya maskulin tidak pernah memberikan status yang jelas, bahkan digantung. Makanya feminim jangan terlalu juga puyeng ngomongin saya digantung. Sama aja karmik juga digantung, jadi jemuran. Jadi ente parin dosa pusing, bingung, iya kan? Sama-sama jadi jemuran gitu. Tapi bedanya, ya kan, kalau kita masih tahu diangkat, nggak dibiarin aja, iya kan? Karena kita tahu, kalau sementara karmik mau digantung sampai kapan saja, dia nggak peduli. Bahkan kalau sebagian orang melihat, dia tidak peduli, gitu loh. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan. Walau badanmu pada aku tetap hatimu untuk dia. Maafkan, aku harus akhiri, aku berhak bahagia hidup normal. Jadi walaupun selama ini jadi sebagian maskulin ingin kembali kepada feminim,
Karena apa? Walaupun badannya kepada karmik, pikiran, jiwa, dan hatinya adalah kepada feminim. Walaupun dia bilang, ya saya akan mengakhiri, saya butuh hidup dengan hidup normal, bohong. Tidak akan mungkin diakhiri oleh seorang karmik. Ini yang terjadi. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi jurang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu aku tak mau semua karena cinta itu buta. Jadi ya, karmik menyatakan, apakah feminim kamu pernah tahu menjadi orang ketiga? Apakah kamu pernah menjadi posisi itu sebagai aku? Apakah kamu pernah tahu rasanya menjadi orang ketiga? Ya jelaslah feminim kagak mau jadi orang ketiga. Kalau jatuhnya udah jadi karmik ya karmik, tapi sebagian feminim bisa juga menjadi seorang karmik. Kalau dia melakukan yang sama karmik lakukan, apa bedanya menjadi seorang karmik juga? Itu pun bisa terjadi. Jadi posisi masih bisa satu-satu, ya. Mungkin bagimu aku adalah secarik tisu yang kau gunakan untuk mengusap air mataku. Dan tak lebih dari itu, hanya sebuah pelarian. Jadi di sini sebagian karmik bilang kepada maskulin bahwa kamu menganggap aku sebagai pelarian aja ketika kamu lagi ribut sama feminim. Dan beberapa feminim juga mengatakan yang sama terhadap karmik. Suamiku, istriku, pasanganku lari ke kamu hanya karena sebagai pelarian saja. Dan kalian hanya dianggap sebagai tisu toilet saja. Itu, ya. Dan di sini sampai sekarang karmik tetap mempunyai banyak pilihan dalam hidup, tidak peduli apapun itu. Mau pilihan hidup yang licik, yang mencurangi keuangan, harta, apapun, karmik tidak peduli. Yang penting adalah sebuah pilihan untuk sebuah kemakmuran, walaupun digunakan dengan cara apapun, tidak peduli. I'm a spirit having a human experience and I'm here to get close to love. Semesta menyatakan selama kamu melakukan yang namanya energi kegelapan black magic, tidak pernah memakai mata hati kamu, tidak pernah memakai mata batin kamu, bahkan semua akan kembali tertrigger kembali oleh semesta. Tidak ada semua cinta yang semesta kasihkan, karena kamu tidak pernah belajar sebagai manusia yang mempunyai pengalaman hidup untuk sebuah spirit. Jadi tidak ada spirit yang didapatkan oleh karmik. Silahkan kamu mencoba karmik lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Di mana kamu tidak pernah menyadari untuk sebuah perjalanan hidup yang harus kamu lepaskan, di mana semua yang kamu lakukan di masa lalu karmik itu adalah sebagai bayangan kehidupan kamu dengan seseorang, di mana pertama kali ketemu dan kamu merasakan itu seperti cinta pada pandangan pertama, tapi Tuhan menyatakan itu bukan cinta, tetapi itu sebuah energi kegelapan di dalam diri kamu yang tidak mempunyai mata hati, sehingga kamu tersesat dengan segala yang namanya kegelapan. Sama-sama mata ya, lihat ya, inilah yang terjadi. Semesta menyatakan seperti itu. Tidak ada spirit untuk sebuah cinta di mana kamu tidak pernah menghargai kehidupan sebuah perjalanan cinta. Hatimu tetap menjadi es, bahkan mempunyai hasrat pun semesta menyatakan tidak akan mendapat hasrat yang bisa kamu dapatkan, bahkan akan menjadi es. Ya, ini. Kemarin juga kita berbicara tentang hati ya, yang beku seperti es. Ini yang terjadi ulang. Bahkan semesta membekukan hati karmik untuk menjadi es. Bahkan sebagian hati maskulin juga bisa seperti es. Itu. Wow. Kita minta. Oke. Di sini
sebagian dari feminim. Memang sebuah cinta sejati itu adalah sebuah beban, ya. Beban di mana sakit hati yang dilakukan untuk sebuah cinta maskulin yang membagi cinta dengan karmik, sehingga membuat hubungan ini menjadi triparti, merusak yang namanya cinta sejati kalian, seorang feminim twin flame kalian, ya, cinta sejati. Tapi yang tadinya kalian sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk semua beban ini, untuk semua penderitaan ini, kalian yakin bahwa divine timing pasti akan datang untuk kalian, di mana cinta sejati kalian, karena kalian sudah menyerahkan diri, bahkan ikhlas untuk sebuah triparti, melepaskan hubungan triparti ini, ya, dan tidak mau lagi terbebani, ya. Kalian ingin bebas untuk sebuah energi kebaikan, di mana hubungan triparti sudah ditiadakan, dan cinta yang ingin diraih adalah sebuah rekonsiliasi ini. Walaupun rekonsiliasi lagi datang, feminim tidak mau lagi terbebani. Kalaupun ada rekonsiliasi, tidak ingin terbebani dengan yang namanya triparti lagi, tergoda lagi, maskulin. Apabila datang kembali di kehidupan feminim, tidak mau lagi yang namanya bermain cinta karena hasrat, nafsu, birahi, dan lain-lain. Karena feminim hanya mau cinta sejati yang benar-benar tidak membuat dia beban, benar-benar cinta yang real, ini yang diinginkan. Dan pesan kesimpulan untuk karmik, semakin banyak pilihan yang diinginkan, ini tadi pilihannya kan, pilihan oleh karmik, tidak ada satupun kemakmuran yang diberikan, hanya kehancuran dari sebuah konsiliasi, ya, atau yang namanya hubungan triparti, yaitu hubungan yang dibentuk dari sebuah kehancuran untuk sebuah barokah, untuk sebuah kehancuran. Jadi di sini kondisi yang dirasakan oleh karmik adalah kehancuran untuk sebuah triparti, karena tidak ada mendapatkan sebuah kesejahteraan hidup, di mana terlalu banyak pilihan dan mau yang diinginkan oleh karmik, sehingga kesulitan untuk sebuah kedamaian dalam hati pun tidak ada dia dapatkan. Walaupun dia berusaha dengan semampunya, tidak bisa, dia rasakan malah kehancuran dari sebuah triparti yang dibangun bersama oleh maskulin. Dia tidak dapatkan di sini, sayangku. Dan semesta dari bumi menyatakan kalian harus bisa mewujudkan dalam diri kalian kreativitas, di mana kalian bisa melihat intuisi di dalam diri kalian, di mana kalian sudah tidak mempunyai kekhawatiran lagi di dalam kehidupan, di mana kalian sudah tahu instruksi dalam hati kalian untuk sebuah kebahagiaan, di mana kalian mempunyai kreativitas. Jangan pernah merasa terkurung, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Kalian bisa. Di sini kalian harus bisa keluar dari namanya keterpurukan, ya. Kalian jangan pernah khawatir untuk sebuah kebohongan ataupun sebuah manipulasi, sebuah dari kenistaan atau sebuah dari keterpurukan, di mana kalian mendengarkan instruksi dari hati atau dari orang lain yang bisa membawa kebijaksanaan dalam hidup kalian, atau mendengarkan nasihat dari orang lain sebagai instruksi untuk sebuah kehidupan, di mana melepaskan yang namanya sebuah kekhawatiran, mencari sebuah kreativitas dalam diri kalian untuk terbebas dari segala macam
kesedihan di dalam kehidupan kalian. Dan di sini di mana karmik akan terbunuh dengan kelicikannya sendiri yang dia lakukan dengan melakukan magic jar, magicom yang sudah tidak berfungsi lagi, bahkan membuat keraguan, bahkan membuat kekhawatiran di dalam kehidupan karmik karena merasa tidak nyaman ya di dalam kehidupan karmik, karena apa yang dia lakukan, dia mendapatkan trigger kembali, bahkan sebagian dari magic jar, magicomnya kembali pada dirinya, sehingga membuat karmik menjadi orang yang susah, sedih, terpuruk, bahkan merasa tinggal di dunia yang tidak mempunyai siapapun. Dia meratapi penyesalan di mana dia berbuat licik, melakukan magic jar, magicom ini yang tertrigger kembali kepada dirinya, bahkan semua yang dia lakukan kembali kepada dirinya. Ini yang terjadi. Dan di sini Tuhan akan memberikan semua kebahagiaan dan menciptakan semua kebahagiaan di mana kalian bisa merasakan bahwa kebahagiaan itu pasti kalian dapatkan, di mana kalian menciptakan sebuah kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Maka semesta akan melakukan itu untuk kalian, di mana kalian bisa bahagia, kalian yang menciptakan, bukan orang lain yang menciptakan. Dan Tuhan akan mengembalikan dan menciptakan kebahagiaan untuk kalian. Dan di sini Tuhan menyatakan, lepaskanlah apa yang menjadi sebuah perjalanan hidup di mana kekuatan yang kamu buat untuk seorang karmik, kamu menjadi seorang butterfly, mencari cinta kemana-mana. Kalau kamu tidak melepaskan sebuah permainan, maka kamu akan mendapatkan hal yang sama. Kekuatan dari semesta akan melepaskan apa yang kamu perbuat sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan ini. Dan di sini my energy create my reality, what I focus on is what I will manifest. Di mana kamu memanifestasikan sebuah realita kehidupan tentang sebuah energi yang kalian ciptakan akan tertrigger kembali, baik menjadi baik, buruk menjadi buruk, dan itu sudah dipastikan oleh semesta. Perbuatan baik akan mendapatkan baik, perbuatan tidak baik akan kembali menjadi tidak baik. Ini apapun yang kalian manifestasikan di dalam kehidupan, sebuah realita kehidupan akan kembali tertrigger. Dan kehancuran di mana hati kalian, Tuhan akan memberikan sebuah pelajaran bagi kalian seperti gunung yang meletus, di mana kalian membuat sebuah bencana untuk kehidupan orang lain atau kehidupan diri kalian, maka Tuhan mengembalikan sesuai dengan manifestasi kalian ini. Dan di sini semesta, isi hati. Ajan sayang ya, kita lanjutkan nanti. Oke, dan ternyata minta ditambah lagi sama semesta, yaitu Iceland solitude, dimana kalian kalau menghancurkan semua kebahagiaan kalian sendiri, bahkan kalian tidak pernah mau tahu apa yang terjadi, sebuah pembelajaran hidup tentang sebuah kehancuran, maka dipastikan kalian tidak akan mendapatkan semua yang dinamakan ketenangan di kehidupan kalian, ya. Kalian akan merasakan hidup sendiri sepi, bahkan tidak ada kebahagiaan di dalam hati. Diri akan terasa gelap, ya, karena kalian tidak pernah belajar dari sebuah kehancuran, ya. Kalau kalian bisa belajar dari sebuah kehancuran, maka dipastikan Tuhan telah memberikan janji yang kalian inginkan, sudah dipastikan
kalian berdoa kepada semesta, kalian berdoa kepada Tuhan untuk sebuah kebahagiaan, maka janji itu akan ada. Jangan khawatir, janji Tuhan tidak akan pernah salah. Di mana kalian belajar tentang sebuah kehancuran, di mana kalian belajar tentang sebuah pendewasaan diri, di mana sebuah kehancuran itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan, atau kalian yang menghancurkan sesuatu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, dan sudah dipastikan janji Tuhan tidak akan pernah salah untuk kalian. Kalian akan menerima apapun yang kalian lakukan, janji Tuhan kekal buat kalian. Kalian berbuat jahat, kembalinya akan menjadi jahat. Kalian baik, kembali menjadi baik, di mana kalian bisa belajar dari sebuah kehancuran itu ya. Dan di sini pesan terakhir dari Feminim, aku selalu memaafkanmu walau hatiku sakit bahkan terluka. Maskulin, karmik, Feminim memaafkan kalian walaupun hati Feminim benar-benar sakit bahkan terluka akibat perbuatan dari kalian. Walaupun Feminim kadang rindu suatu kebersamaan dengan maskulin, tetapi Feminim sadar bahwa takdir tidak akan pernah salah, janji Tuhan tidak akan pernah salah, selalu memaafkan ya, walaupun hati Feminim sakit bahkan terluka. Ada kata maaf buat kalian ya di sini. Dan karmik berkata on the reverse, Aku lebih suka untuk menjadi orang kedua karena selalu akan diutamakan daripada menjadi orang pertama, tapi diduakan. Dan dipastikan karmik benar-benar merasa tidak pernah diutamakan dan tidak pernah diprioritaskan, bahkan tidak pernah dianggap oleh maskulin. Yang dia katakan menjadi orang kedua lebih senang daripada menjadi orang yang pertama. Tidak kedua-duanya dia rasakan sebuah kebahagiaan itu. Ya. Itulah yang terjadi, di mana Feminim memaafkan apapun yang telah terjadi yang diperbuat oleh maskulin terhadap karmik. Karmik pun begitu melakukan perbuatan terhadap Feminim ya, merebut kebahagiaan Feminim dan maskulin ya. Dan sekarang disadari oleh karmik bahwa tidak ada yang namanya kedua ataupun yang pertama, bahkan tidak pernah dianggap sama maskulin. Oke sayang, inilah story Mami Dona untuk komunikasi divine Feminim to karmik. Bahwa apapun yang kita lakukan, percayalah dan yakin janji Tuhan tidak pernah salah sayang. Di mana kalian yakin, disitulah Tuhan dan semesta berproses. Karena keyakinan seseorang dilihat juga oleh semesta. Ya sayang ya, Mami sudah tarik-tarik napas. Tapi kayak baiknya ngopi sebentar ya. Ngopi untuk sesuatu kebaikan dari kebahagiaan. Bersedap. Mantap. Oke sayang, selamat malam minggu buat keluarga besar MDF Recycle. Jadilah diri kamu sendiri, jangan pernah jadi diri orang lain. Biar Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa tetap bahagia ya. Karena bahagia itu mahal harganya. Oke sayang, sekian dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.